gambar-gambar, apa dengan post DKM dan fotonya aki-aki semua mati besok hari. Dosa lah. Jangan dikomentarin pokoknya. Pulang dari wudhu selamat, alhamdulillah nggak dosa. Ngeliat keset, migas. Gedung gede begini keset, bontok begini, dosa lagi. Oh jadi komentarin pak, diem aja udah diem. Nah kita bertahan diem. Teman kita nggak latihan hari ini kan? Yang kita lagi zikir, asal mengikuti mas, datang deh. Gimana ntar nih? Nonton jadi nonton bola, mantap ini. Kita kan bertahan kan? Kalau saya nyontokin bola dosa nih kan masih kan? Aduh, gimana cara dia? Tapi kalau saya kejauh, udah belum. Dia mau diam aja, hari gitu tuh enak banget kita kan? Makin marah aja kita. Hari kita ngomong kan? Ngomong pun jangan sampai dosa kan? Jangan sampai dosa. Makanya ente ikut pelatihan kayak kemarin tuh gua. Gak boleh ngomong dunia, makanya belajar. Jadi bodoh tuh kalau begitu, dosa lagi tuh pak. Pokoknya setan itu mainnya di situ pak. Bukan di wudhunya Pak ya, setan itu mainnya habis wudhu sampai ke sholat. Maka latihannya adalah jangan bikin dosa baru, kecil apalagi besar setelah berwudhu. Itu prinsip latihan menjaga wudhu. Karena apa? Allah hanya bisa didekati oleh orang yang suci di tempat yang suci, dan dengan cara yang mensucikan tugas kamu adalah sucikan diri. Setelah itu jangan dosa lagi. Maka dimanapun posisi kamu sholat, kamu sangat dekat dengan Allah, karena sedekat-dekatnya hamba berdoa ketika dia sholat. Walaupun belum ditanya. Yuk enak banget imamnya dekat banget, kita mau jauh nggak begitu ukurannya pak. Imam pun pak, yang ngomel dulu imam, ini suka ngomel tuh. Di masjid banyak banget ada, di sholat tengok ya. Ada bersih, itu biangnya banget, udah dosa mulu tuh pak, udah dosa mulu. Imam biar kita paling depan pak, di mata Allah paling belakang. Kenapa? Dan sekian banyak sholat, dosanya paling banyak. Kenapa? Belum udah ngomel banyak begitu. Pakai marah-marah, udah habis tuh pahalanya pada awal dosa paling jauh di belakang. Walaupun dia paling depan, maka bukan depan belakang, suci intinya. Jadi itu latihan wudhunya pak ya. Dia pulang dari sini nanti belajar dalam bahasa. Habis wudhu, ya mati-matian berjuang jangan bikin dosa baru selama 21 kali. Karena otak ini dalam buku cybernetik, psikocybernetik dikatakan otak ini hanya butuh 21 kali mengulang hal yang sama, maka dia akan mengubahnya menjadi seperti DNA. Hanya 21 kali pak. Kalau bapak ulangi 21 kali, maka bapak di hari di wudhu yang ke-22, bapak gak terpengaruh sedikit pun. Habis wudhu, baca doa, jalan, udah gak terpengaruh aja, nyantai banget. Nyantai banget, karena apa? Otak sudah mengeraser, otak sudah menghapus semua memori kita tentang banyak dosa yang kita kerjakan setelah wudhu. Tapi setelah 21 kali pak ya, karena otak akan mengubahnya menjadi seperti DNA, menjadi bagian dari hidup kita. Jadi cukup 21 kali ulangi kebaikan, termasuk wudhu dan sholat pak. Sholat benar seperti Nabi. Maka di sholat yang ke-22 kita lupa kapan terakhir kita sholat salah. Kalau sudah begitu pak, ya sudah, kita seperti ulang alik yang sudah sampai kepada makom paling tinggi. Makom pertama adalah buang roket yang paling besar, yaitu apa? Menurut atmosfer atau bumi, artinya godaan dunia. Kalau itu udah lewat pak, masuk troposfer, yaitu apa? Buang roket yang satu, ya tinggal satu. Buang lagi, itu pak rasa was-was. Kalau sudah kedua pak, sudah ke atas pak, itu jalan sendiri pak, kita bisa berlenggang-lenggang. Allah sangat akrab, berisik, lapar, gak pengaruh seperti orang khusyuk nonton TV, nonton bola. Nonton bola saya katakan tadi pak, ya, yang kita tonton ponakan bukan, saudara bukan, kenal enggak. Dan 22 cuma satu yang kita kenal, itu pun orang kampung kita pak. Tapi makan gak pengen, minum lupa, dipanggil gak nengok, orang lewat marah. Khusyuk. Bayangkan kalau itu sholat, kalau itu terjadi. Jadi jangan bikin dosa baru setelah sholat wudhu. Yang kedua adalah perbaiki bacaan dan gerakan sholat anda seperti sholat Rasulullah. Saya kira itu pengantarnya Ustaz. Ya ini memang waktunya yang capek memang minimal 2 jam, 2 jam kita praktekin. Tapi Ibu nggak apa-apa, kalau ada yang kasih yang berkesan, berkenan 1 menit nggak apa-apa, atau 1 detik yang mau nanya barangkali, atau sekedar muji juga nggak apa-apa, Pak, sekedar muji. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini sangat menarik sekali dan memberi inspirasi pada kita semua. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, Pak Ustaz. Baik, Pak. Ingin bertanya, Pak, terkait tata cara sholat. Yang pertama, ketika kita sholat, Allahu Akbar, ada yang menyebut tidak menyebut Allahu Akbar, apakah itu sah sholatnya? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, sholat at-tahiyatul pertama itu duduknya iftiroz atau tawadhu? Itu aja. Ya. Nah ini udah masuk fikih ya. Jadi kalau usul itu bukan fikih ya. Usul adalah tasawuf, lebih pada cinta. Yaitu apa? Lebih kepada motivasi adalah taat, tunduk patuh, ya. Jangan nanya kalau Rasulullah Allah yang nyuruh, itu namanya
khusyuk ada di situ. Ya. Kalau tadi kalau fikih itu artinya kemampuan kita kalau kemampuan kita beribadah berkurang, maka stressing perintah menurun. Kalau fikih itu nanti ada levelnya Pak. Ya, level tangga dari mulai yang wajib, sunnah, ya, mubah, makruh, haram. Nah, yang Bapak tadi tanyakan itu semuanya level sunnah. Sunnah. Yang pertama tadi, tapi yang pertama itu tabligh wajib hukumnya Pak. Yang pertama itu ya wajib, Allahu Akbar itu wajib. Kalau yang tadi iktiraz tawarruk itu sunnah Pak. Artinya jangankan rakaat kedua Pak, yang ketiga pun Bapak nggak iktiraz, nggak melencok gitu, nggak miring, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau nanti Bapak kita di Mekah atau di Indonesia ada orang sholat tahiyat akhir juga nggak miring Pak, lurus aja begitu, nggak apa-apa juga. Yang penting jangan sampai nggak duduk, itu aja masalahnya. Kan gitu gampangnya Pak ya, itu sunnah. Bahkan nggak hanya itu Pak. Kalau kemampuan kita ibadah berkurang, stressing perintah turun. Kalau kita nggak bisa miring Pak, ambil bangku. Nggak ada bangku, pinggang kita sakit, maka duduklah seperti orang yang tahiyat awal. Aduh Ustaz, kalau begini lutut saya seperti mau patah Ustaz, ini masa sakit banget. Udah, kalau begitu selonjoran saja menghadap kiblat ke sana. Waduh, kalau begini Ustaz, pinggang saya kayak mau patah, ini pinggang saya. Oh, kalau begitu gampang, berbaring saja. Kan gitu. Pakai bantal. Aduh, kalau begini ketek saya sakit Ustaz, ketek saya sakit sekali Ustaz, nggak bisa begini. Ya udah, terlentang saja. Sampai begitunya Pak, terlentang saja Pak. Pakai bantal. Aduh, kalau begini, bagaimana perut saya sakit banget Ustaz? Ya udah, palanya ditaruh begini. Nah, aduh, begini kok mata saya kayak apa banget? Udah, pakai isyarat saja, isyarat mata, begini, ruku, sujud. Nah, aduh mata saya sakit banget lagi bintitan, baru lagi sakit udah bintitan, sakit mata. Dah, merem pakai hati. Aduh Pak, maaf Pak, saya lagi sakit hati Pak. Udah, tenang aja Pak, disolatin, tenang aja disolatin. Baik banget disolatin. Jadi baiknya Pak. Kenapa? Yang sakit ya. Kalau yang pertama kan takbir hukumnya wajib, karena itu kan takbiratul hukumnya wajib ya. Dari 13 rukun sholat, ya salah satu takbiratul ihram. Tapi kalau yang tawarruk dan istighfar itu sunnah. Dan artinya kalau Bapak mau begini aja, ya begini sah, mau begini sah. Maka Rasulullah yang aku larang adalah yang tadi, yang begini atau muka sapi. Larangan kunci banget Rasulullah yang ketiga adalah bertasbih. Tasbih itu nyaringin tangan Pak. Takbir, gitu kan? Gitu sujud masih nyari lagi Pak. Gitu kan? Cuma Rasulullah benci banget. Dia satu tasbih, itu nyari tangan, ya. Yang kedua adalah ini, seperti ini Pak. Yang ketiga perlu dibenci lagi adalah mendahului imam. Nah itu Rasulullah sampai mengeluarkan kata-kata orang ini seperti himar. Kalau perbaiciannya bagus, kalau sholat yang bareng imam atau duluin, maka dia seperti keledai. Seperti gitu itu Pak. Rasulullah saking keselnya itu, kan suka ada orang sholat, imam baru begini. Kan kewajiban makmum cuma dua Pak ya. Satu, wajib niat ikut imam, yang kedua wajib ikut imam. Imam itu Rasulullah, kalau imam takbir, lu takbir Allahu Akbar. Nah kita baru Allahu Akbar Pak. Karena kalau baru Allah, belum takbir Pak, itu jalan. Nanti orang banyak di belakang Allah, ini Allah juga, Allah belum Pak, nggak bisa. Itu masih bareng namanya. Kalau imam takbir, takbirlah Allahu Akbar, kamu bertakbir, namanya imam bertakbir. Kalau imam ruku-rukulah Allahu Akbar, ruku itu artinya separuh, menghinakan. Kalau sudah separuh ruku, kamu ruku, jangan Allah, kita Allah juga. Yang paling parah Assalamualaikum. Semua mazhab ulama sepakat Pak. Kalau imam itu memutuskan salam 2 kali, maka makmum wajib salamnya setelah imam selesai salam. Indonesia enggak. Soal Jumat ada 5.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terus Assalamualaikum warahmatullahi. Imam baru Assalamualaikum warahmatullahi. Imam belakangan itu Pak. Makanya ulama sepakat aja terjadi itu. Imam itu makmum salam setelah imam salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini wajib wajib dilanggar orang karena apa? Saking nggak tahunya. Jadi urusan salam Pak ulama fikih sepakat banget tuh. Makmum salam setelah imam memutuskan. Kalau dia salam 2 kali, kali salam jadi bukan masalah gini Pak. Ini pertama wajib, yang kedua sunnah bukan. Salam yang kedua itu sunnah hukumnya, tetapi dia lagi sholat. Ya kan sama tadi Pak. Baca surat An-Nas. Surat An-Nas kan sunnah Pak. Sama kan?
Subhanallah rabbil a'la wa subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Itu wajib apa sunnah? Sunnah, yang wajib rukunya. Boleh nggak kita baca subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil azim 20 kali? Boleh Pak. 30 kali? Boleh. Boleh nggak sholat maghrib? Subhanallah rabbil a'la, subhanallah azim kita baca masing-masing 200 kali sholat maghrib? Boleh? Nggak boleh, haram. Karena sampai isya. Tetap ada batasannya juga Pak. Jangan boleh. Aku baca sampai 400 kali ya. Belum isya. Aja bisa baru 1 rakaat. Nggak boleh. Jadi yang boleh diperbanyak, yang nggak boleh adalah rukunya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita mikir, ruku enak amat ruku ya. Lagi Allahu Akbar, tapi nggak boleh Pak. Enak banget ini ruku di kursi pada takut itu. Lama lagi agak boleh. Tapi kalau tasbihnya boleh dipanjangin sepanjang kita tahu waktu. Begitu Pak ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya ini fikih artinya Bapak kerjakan dua-duanya juga boleh. Nah, kalau harus awal jamaah, so bedakan mana awal dan akhir. Yang pertama biasa itira tawaruk, itiras, tawarik. Itu untuk bedakan bahwa kalau orang ikut imam udah tahu oh kalau udah habis kita udah di sini. Kalau kita pilih kan lebih aja. Gitu. 2/3 nih, 2/3 nih, 2/3. Begitu kan? Jadi gitu. Tapi dulunya boleh prinsipnya. Silahkan Pak, ada lagi atau gimana waktunya? Ada lagi mungkin? Ini titipan dari Ibu Ustaz nanya tentang gerakan sujud. Kaki dulu apa tangan dulu katanya? Posisinya. Oh iya. Prinsipnya kan 3 gerakan Bapak Ibu ya. Kaki ada 3. 1 segini, sekepol. 2 Siti Aisyah pernah nyolek kaki Nabi waktu sujud segengkal segini. Yang ketiga Rasulullah sampai kata judul subuh aku merapatkan barisanmu. Berarti segini sebahu. Wanita kalau pakai ini Imam Syafi'i yang paling api. Ini Pak Bu yang pertama. 1, 2, 3. Takbirnya kan 3 tadi. 1, 2, 3. Paling api pakai ini. Tapi bukan berarti begini nggak boleh ya. Di Makkah boleh begini karena pakai jalabin. Jalabin itu artinya kain hitam tebal bahannya jatuh. Jadi kalau dia begini pun itu keteknya nggak kelihatan. Indonesia kan karena udah hadiah lebaran, bahannya tatorol. Kalau keringetan itu kelihatan semua muat. Kalau Bapak Ibu begini di belakang kegirangan. Maka Imam Syafi'i Indonesia Allah. Ruku juga sama. Jadi diri langsung gini kan. Ini bukan masalah kaki dulu tangan dulu bukan, kalau itu mau udah umum. Ruku itu yang sujud yang pertama adalah lutut dulu, tangan baru jidat. 2 tangan dulu, lutut baru jidat. Yang ketiga dilarang. Bagaimana perempuan sujudnya Pak? Sama. Ya, dari awal kita takbir Allah kan gitu. Nah kaki kan 3. 1, 2, 3. Muridnya lo pakai ini. Kemudian tangannya lihat Bapak Ibu. Ya, kalau masalah sujudnya sesuaikan Pak. Kalau bisa tangan dulu silakan, kalau bisa kaki dulu silakan. Yang ketiga sama dengan waktu kita takbir. Pertama sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak, sejajar dengan dada. Wanita elok pakai ini. Agar apa ininya enggak terbuka. Bagaimana dirinya? Sama. 1, 2, 3. Wanita elok pakai mana? Wanita elok pakai ini. Allahu Akbar. Ini elok Pak Bu. Ya biar karena pasti anti merosot ya. Mungkin merosot tak pokoknya kalau begini mah. Aman banget dah kalau Ibu. Ya bapak-bapak juga kalau udah seneng begini, udah seneng Bu tadi deh, enak nggak merosot begini ya. Tapi kalau Ibu pasti Bu. Itu biar kata tidur Bu, insya Allah merosot aja kalau Ibu aman banget begini. Nah itu. Jadi pertimbangannya sampai sejauh itu kok. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman. Kan gitu. Itu prinsipnya, tapi tiga-tiganya boleh. Ya. Sesuai dengan pakaian kita, kalau orang saya tahu tadi jalabin, ya seperti itu. Sama nunjuk begini Pak. Ini kembali ganti, nunjuk. Tiba-tiba ada nyamuk. Ya kan begini lah. Imamnya lama banget kan, nggak salam-salam ya, udah gemetar begini nyamuk ya. Itu nyamuk dia tahu nggak digentak, manggil temennya kan, oh ini aman, ini aman. Cuk, gitu kan. Gitu udah pengen kencing Pak, imam lama banget, imam tidur apa ngapa nih begitu Pak. Itu kita kan nggak boleh diganti Pak, nggak boleh bisa gini, ya. Nggak boleh. Kalau kita gini kan, kalau kita mencong tuh, masa begini nggak boleh Pak, nggak boleh. Boleh begini, nggak boleh. Jadi sampai seperti itu sholat Pak. Itu saking mudahnya sebenarnya ya, saking mudahnya sholat, enak banget ya.
Saya kira itu Pak, Ibu ya. Prinsipnya kalau gerakannya sama, tangan dulu, baru lutut, lutut dulu, baru tangan. Tapi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i adalah posisi tangan kita pada saat sujudnya, bukan pada turunnya ya, seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa tangan dulu baru kaki, bagus-bagus saja. Tapi kalau badannya besar, biasanya kalau tangan dulu itu kaki berat, tangan perasaan Pak. Berat. Prinsipnya ada larangan. Itu saya kira Bapak Ibu. Yang pasti sholat satu, jangan ragu gitu. Nih, udah 4 apa 3 ya? Berapa tuh? 3. Jadi jangan 4 atau 3. Kayaknya 4 enak kan nih, coba selesai. Jangan begitu, Pak. Gak ada yang berubah. Nah, ini suka baca Al-Fatihah. Kita baru kita kan ya, baru tahiyat kan. Alhamdulillah muslimin, amin. Nah, tadi Al-Fatihah apa? Itu tahiyat. Itu suka begitu tuh, karena sama ujungnya sama min kan, min muslimin, waladolin, amin kan sama tuh. Ya apa tadi ya? Jangan bilang begini. Nah, Al-Fatihah aja dah. Gue bilang begitu, balikin. Ya kalau jadi imam nggak boleh ragu kan? Imam setahun sekali nih sebagai penutup. Idul Fitri, besok Idul Adha, jamaah 5.000. Setahun sekali. Imam sebelum maju nengok dulu kan Bapak Ibu. Ini setahun sekali. Ini jangan sampai kacau, ada anak-anak, orang tua, orang dewasa. Tolong aminnya bareng. Jangan sampai amin, jangan. Coba kita samakan dulu, latihan dulu ya. Walaupun semua. Amin. Nah kayak gitu. Urusan itu aja Pak, boleh ragu. Ada yang ragu Pak. Walaupun dia ragu, dia nengok semua. Itu lebih parah kalau imam yang ragu. Kalau makmum ragu pasti ada imam. Tapi kalau imamnya yang ragu, itu parah. Saya kira itu Pak, sudah jam lewat, kasih nanti Bapak Ibu masih kerja. Terima kasih. Kalau nggak puas ya memang 1 jam nggak cukup ya. Ini mah betul-betul pengantar, tapi ini pun kalau dipraktikan Pak, itu sangat membantu buat kita sholat berikutnya. Nanti kalau ada waktu lagi kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita dan bisa